Kasus penurunan COVID-19 di sejumlah wilayah tanah air terus meningkat. Di Bangkalan, Madura, instalasi gawat darurat RSUD sempat ditutup karena banyak tenaga medis yang terkonfirmasi positif COVID-19. Sementara di kota Bandung, Jawa Barat, fasilitas kesehatan dan tenaga medis terancam kolaps karena tidak mampu lagi menangani pasien positif corona. Bagaimana mengatasi peningkatan kasus COVID-19 yang kian mengkhawatirkan di beberapa wilayah itu? Sudah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom Wakil Wali Kota Bandung, Yana Mulyana, dan nanti kami masih menunggu bergabungnya Bupati Bangkalan Abdul Latif Amin Imron yang sedang coba kami hubungi. Saya mau ke Wakil Wali Kota Bandung terlebih dahulu. Selamat sore Pak Yana. Selamat sore Mbak. Oke Pak Yana, kita ke Bandung dulu ya. Pak Yana, sampai sore ini sudah berapa banyak kasus positif aktif COVID-19 di Kota Bandung Pak Yana? Jadi sebetulnya kalau positif konfirmasi aktif di kita itu di Kota Bandung 756 kasus. Jadi penambahannya itu kemarin itu memang per hari 101, hari ini penambahan ada 76. Sebetulnya ada penurunan. Nah memang kalau bicara tadi yang sampaikan Mbak soal BOR atau bed occupancy ratio, ini juga perlu diluruskan bahwa dari hampir 80% kapasitas tempat tidur di rumah sakit itu, kita itu ada kurang lebih 1.497 tempat tidur. Nah terisi 80% itu memang warga Bandungnya itu hanya 32,40% atau sekitar 485 orang pasien gitu ya. Jadi ini kita memang banyak dari Bandung Raya karena memang konsekuensi mungkin Kota Bandung sebagai ibu kota, beberapa warga dari sekitar Kabupaten Bandung, Bandung Barat, Cimahi, Sumedang mungkin rujukannya ke Kota Bandung sehingga tadi tampung rumah sakit di Kota Bandung meningkat. Oke Pak Yana, bed occupancy ratio di Kota Bandung sudah mencapai 80%, tapi ini akibat limpahan dari daerah di sekitarnya begitu ya, salah satunya adalah di Kabupaten Bandung. Bagaimana dengan para tenaga kesehatan di sana? Apakah juga banyak yang tertular karena Anda sempat mengatakan dikhawatirkan akan kolaps ini para nakes di sana Pak Yana? Jadi memang kami dapat informasi ada teman-teman tenaga kesehatan di beberapa rumah sakit juga terpapar COVID-19 karena mungkin tingkat kelelahan juga ya karena tren kemarin libur panjang itu ada peningkatan penambahan kasus di Bandung. Ya harapannya sih sekali lagi selama kita semua bisa menerapkan protokol kesehatan sih harusnya tidak terjadi tren peningkatan kasus COVID-19 di Kota Bandung. Oke, dari Bandung kita beralih dulu ke Bangkalan. Pak Yana, nanti saya akan tanya lagi kepada Anda, sudah bergabung bersama dengan kami melalui sambungan Zoom Bupati Bangkalan Abdul Latif Amin Imron. Selamat sore Pak Bupati. Selamat sore. Oke Pak Bupati, langsung saja daerah Anda salah satu daerah yang disorot karena kasus COVID-19-nya melonjak. Sampai sore ini berapa kasus positif aktif di Bangkalan Pak Bupati? Oke, peningkatan kasus positif dalam 10 hari terakhir yang kami rilis total 66 orang. Kasus aktif 79 orang, 42 isolasi mandiri, dan 37 dirawat di RSUD Kabupaten Bangkalan. Oke, Pak Bupati, kemarin dari Pemkab, dari RSUD sempat menutup sementara IGD RSUD Bangkalan. Tapi hari ini informasinya sudah dibuka kembali. Apakah kemudian bornya bed occupancy rasionya masih bisa menampung pasien-pasien positif COVID-19 di Bangkalan, Pak Bupati? Ya, memang ditutup sementara mulai Jumat sore. Yang wacananya akan dibuka kembali pada Senin hari ini, tetapi kemarin jam 3 sore itu sudah dimulai dibuka. Dan ada penambahan membuka 50 kamar baru untuk pasien agar menampung pasien yang terkonfirmasi positif corona. Begitu. Kabarnya jumlah tenaga kesehatan yang terkonfirmasi di sana juga cukup tinggi, Pak? Ya, betul. Ada jumlah nakes positif yaitu 28 orang. 28 orang ini ada nakes dari
Kecamatan Arosbaya 13 orang, Oke. lalu Nakes Kecamatan Bangkalan 12 orang, dan Nakes Kecamatan Kelampis 3 orang. Oke, oke, saya akan kembali lagi ke Bandung. Pak Yana, tadi kalau Anda bilang bahwa bed occupancy ratio-nya sudah sampai 80%, meskipun itu dari daerah-daerah lain begitu ya. Apakah kemudian sudah ada koordinasi dengan pemerintah Provinsi Jawa Barat? Kalau kemudian kolaps ataupun sudah tidak mampu lagi menampung, apa yang akan dilakukan? Apakah akan merujuk ke daerah-daerah sekitarnya padahal kota Bandung adalah ibu kota Provinsi Jawa Barat? Jadi begini, tempat tidur saat ini yang disediakan di seluruh rumah sakit yang ada di kota Bandung itu kurang lebih 1.497 tempat tidur. Nah, memang pada saat kan dulu di akhir tahun 2020 kita pernah dorong rumah sakit itu terus menambah kapasitas. Nah, memang kita pernah sampai 1.800. Nah, jadi saat ini kami dorong teman-teman rumah sakit untuk mengalihkan tempat tidur untuk perawatan biasa itu untuk COVID. Sehingga mudah-mudahan dengan penambahan ini bornya juga semakin berkurang ya. Karena memang angka psikologis itu kan sebenarnya di angka 70%. Iya. Tapi sekali lagi saya hanya ingin meluruskan bahwa COVID-19 di kota Bandungnya itu sebetulnya relatif tidak meledak ya. Karena tadi 1.497 tempat tidur itu 1.190 tempat tidur tergunakan dan hanya 485 warga kota Bandung, hanya 32, sekian persen warga kota Bandung. Jadi relatif berdasar indikator yang ada, masih reproduksi virus maupun positif rate dan lain-lain, sebetulnya indikator-indikator ini tetap menunjukkan bahwa pandemi COVID-19 di kota Bandung itu relatif terkendali. Tapi karena kita menerima limpahan rujukan dari warga se-Bandung Raya, ini yang menyebabkan war naik. Tapi insya Allah sudah berkoordinasi dengan pemerintah provinsi karena ada di BPSDM milik Jawa Barat itu juga untuk isolasi mandiri, kemudian ada juga rumah sakit darurat di Secapa TNI AD, itu juga kita sudah sebagian kita gunakan, kemudian kita juga terus menyiapkan hotel-hotel untuk isolasi mandiri karena dari sekian banyak itu kurang lebih ada 1.588 orang yang melakukan isolasi mandiri di kota Bandung. Jadi relatif lebih kepada orang yang tidak bergejala, Mbak. Oke, kalau tadi Pak Wakil Wali Kota Bandung, Pak Yana mengatakan kalau di Bandung sebetulnya tidak banyak warga Bandung yang terkonfirmasi positif COVID-19, tapi pasien-pasiennya ini kebanyakan adalah dari daerah-daerah lain yang dirujuk ke sana. Saya berarti harus fokus lagi ke Bangkalan karena Bangkalan jangan sampai bernasib sama seperti Kudus di Jawa Tengah. Pak Bupati, kabarnya ini informasi yang tadi kami dapatkan ya di media-media lain juga dan juga media kami bahwa kabarnya tidak sampai 24 jam banyak sekali pasien-pasien positif COVID-19 yang sampai ke RSUD kemudian tidak tertolong alias meninggal dunia. Ini kenapa? Apakah karena terlambat pendeteksiannya atau terlambat ditanganinya karena rumah sakit juga kewalahan? Kenapa Pak? Sebetulnya tidak seperti itu ceritanya Pak. Jadi pasien yang meninggal ini memang ada beberapa yang isolasi mandiri di rumah. Jadi memang tidak sempat dibawa ke rumah sakit. Dan dengan ditambahnya jumlah kamar yang sekarang ini 50 kamar, jadi total 147 kalau tidak salah, 145 begitu. Dan ini masih bisa menampung pasien yang dengan gejala. Tetapi bagi masyarakat yang OTG, kita tempatkan di balai di Diklat begitu. Pak, ini apakah setelah dievaluasi apa sebetulnya faktor penyebabnya bisa melonjak begitu tajam kasus di Bangkalan? Apakah karena imbas mudik Lebaran atau kabarnya banyak pekerja migran yang pulang kampung, Pak? Ya, diantaranya betul kasus peningkatan ini pasca Lebaran, lalu banyaknya jumlah kedatangan PMI yang menurut data yang kami terima yaitu 937 orang. Dari 37 gelombang penjemputan. Artinya mereka PMI ini datang tidak sekaligus 937 orang, tetapi secara bertahap bergelombang gitu.
Oke, Pak Bupati, ada informasi baru yang kami dapatkan. Apakah betul? Saya ingin konfirmasi. Apakah betul bahwa ada mutasi varian baru yang masuk ke Bangkalan? Ini hanya kecurigaan saja. Nanti kita lihat dari hasil kedokteran yang sudah melakukan uji lab nanti, apakah betul ada varian baru atau tidak. Kami untuk saat ini belum bisa memastikan. Oke, kita tunggu nanti bagaimana hasilnya. Saya mau ke Pak Wakil Wali Kota Bandung, Pak Yana, terakhir mengingat bahwa bulan depan tanggal 19 Juli adalah Lebaran Haji, bagaimana kemudian antisipasi dari Pemkot Bandung agar tidak terjadi mobilitas warga yang semakin meningkat dan menyebabkan penyebaran, Pak? Ini bagaimana antisipasinya, Pak? Jadi memang penanganan di Kota Bandung betulnya tadi saya sampaikan relatif terkendali karena dari 151 kelurahan itu 32 kelurahan itu 0 kasus. Jadi memang kalau kita lihat di kewilayahan itu rendah. Jadi kuncinya memang ke depan penanganan itu kita ke PPKM. Jadi memang skala mikro. Jadi penanganan pengawasannya itu di skala mikro. Insya Allah sih sebetulnya karena yang hafal betul warga itu kan di tingkat RT, RW, Pak Lurahnya, Pak Camatnya, sehingga kayak kemarin begitu ada kita tanya Pak RT ada orang nggak yang nggak ada kemarin selama 5 atau 6 hari ada Pak. Nah berarti kalau dia kembali kemungkinan dia adalah mudik. Nah kalau udah itu kita minta itu langsung dites dan kalau memang ini dia isolasi mandiri. Jadi penanganannya lebih kepada skala mikro. Jadi kan ledakan kasus itu lazimnya terjadi setelah libur panjang, 2 minggu sampai 1 bulan setelah libur panjang. Jadi memang kita antisipasi libur panjang ini lewat tadi ketatan atau pembatasan mobilitas warga. Meskipun perlu diingat, Mbak, Kota Bandung itu jumlah penduduknya 2,5 juta malam hari. Tapi siang hari itu 3,7 juta. Jadi memang ada 1,2 juta pergerakan manusia di Kota Bandung yang membuat kita juga mungkin tadi karena pergerakan manusia ya memang COVID ini kan menyebar karena pergerakan manusia juga. Tapi insya Allah kalau nanti kita penyekatan di skala mikro insya Allah sih terkendali. Oke. Baik, kalau di Bandung pengetatan PPKM Mikro akan terus digalakan, bagaimana dengan di Bangkalan menjelang Lebaran Haji? Karena kalau yang kita tahu orang Bangkalan, orang Madura ini akan biasanya bersilaturahmi begitu ya kepada sanak saudaranya. Seperti kemarin kalau kita lihat meskipun sudah ada larangan mudik Lebaran tapi mereka tetap melaksanakan ataupun bersilaturahmi. Bagaimana Pak Bupati ini untuk mengantisipasi menjelang Lebaran Haji nantinya Pak? Ya tentunya sama. Yaitu penguatan implementasi PPKM Mikro. Kita akan kuatkan kembali dan tentunya untuk saat ini yang kami lakukan terkait dengan meningkatnya COVID-19 di Kabupaten Bangkalan, kami melakukan swab massal di wilayah Kecamatan Arosbaya sebagai kantong penyebaran, lalu melakukan tracing massal untuk menemukan warga sakit yang tidak mau berobat ke rumah sakit. Lalu yaitu meningkatkan edukasi dan sosialisasi melalui tokoh setempat. Serta kemarin kita melakukan tes swab dan rapid massal di Kecamatan Arosbaya terhadap 170 orang dan ini masih menunggu hasilnya. Dan juga hari ini diterjunkan 3 tim kegiatan tersebut di Kecamatan Arosbaya, Kecamatan Kelampis dan Kecamatan Geger. Demikian. Oke, baik, kita berharap bahwa masyarakat sekali lagi dimanapun itu baik di Bangkalan ataupun di Bandung dan di seluruh wilayah Indonesia sekali lagi tetap mematuhi protokol kesehatan dan menyadari bahwa COVID-19 itu memang betul-betul ada begitu ya Pak, dan pemerintah daerah bisa menggalakkan dan juga mengedukasi masyarakat dan menyiapkan langkah-langkah untuk PPKM Mikro lebih ketat. Terima kasih sekali 2 orang narasumber yang sudah bergabung pada sore hari ini, ada Bupati Bangkalan Pak Abdul Latif dan juga Wakil Wali Kota Bandung Pak Yana Mulyana atas waktunya kepada CNN Indonesia Newsroom sore hari ini. Sehat selalu Bapak-bapak. Ya, terima kasih. Sehat selalu.